semua, selamat datang di Popal, podcast Hima Administrasi Publik. bareng kita dari bidang Kominfo. Aku di sini Devira dan tentunya aku sendiri dong. Ada Kenalin, aku Farida. Senang banget hari ini kita bisa nemenin kalian. Nah, tentunya hari ini kita bakal ngebahas topik yang menarik banget, apalagi buat perempuan-perempuan muda di luar sana, yaitu tema Popal kita hari ini adalah kecantikan dalam peran membangun citra positif perempuan muda. Jadi Teh Maudi ini salah satu demisioner di Hima Adhub. Waktu itu Teh Maudi menjabat di bidang partisipasi politik. Nah, Teh Maudi ini juga merupakan Duta Baca Kota Sukabumi tahun 2022, Duta Kampus UMI 2023, dan juga Mojang Jayaka Kota Sukabumi tahun 2024, teman-teman semua. Wah, keren banget ya, banyak banget pencapaian yang diraih sama Teh Maudi. Nah, penasaran banget kan obrolan kita hari ini? Yuk kita langsung saja mulai obrolannya dengan Teh Maudi. Halo Teh Maudi, selamat siang. Hai. Teh Maudi, sebelumnya boleh nih perkenalan dulu ke teman-teman semua. Halo teman-teman, perkenalkan aku Maudi Tirwahyuni, biasa dipanggil Maudi atau mungkin orang-orang terdekat biasa manggil aku Momoy. Aku mahasiswa aktif di program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang kebetulan aktif di bidang pageant, yaitu di Duta Baca Kota Sukabumi tahun 2022 sebagai Duta Baca Kebudayaan dan Kewarganegaraan. Yang tentunya tujuannya itu dari Duta Baca itu meningkatkan minat baca di Kota Sukabumi. Utamanya sekarang bukan minat baca doang sih, tapi minat literasi juga ya. Terus sebagai Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga di tahun 2023 sebagai Duta Terpilih 2 UMI. Yang pastinya fokus tujuannya yaitu membantu semua program-program di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, apalagi yang terfokus ke bidang promosi. Dan yang terakhir di Mojang Jayaka Kota Sukabumi sebagai Mojang Wakil 2 yang fokusnya yaitu sebagai Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena kan di Kota Sukabumi ini gak ada Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, jadi sering dikenalnya sebagai Mojang Jayaka Kota Sukabumi. Oke, mungkin tadi udah diceritakan ya sama Teh Momoy, siapa sih Teh Momoy ini, sosok inspiratif kita kali ini. Nah, mungkin selanjutnya nih Teh Momoy, aku mau tanya, apa sih yang memotivasi Teh Momoy untuk bisa ikut menjadi duta-duta dan juga Mojang? Oke, kalau motivasi sih sebenarnya beda-beda ya dari setiap ajang-ajang itu tuh. Kalau dari Duta Baca, mungkin aku mulai dari Duta Baca dulu ya. Kalau dari Duta Baca itu sebenarnya simple banget. Motivasinya tuh karena aku tuh suka sama suasana perpustakaan yang hening gitu, damai, Dikira tenang. karena suka baca Teh. Ternyata bukan ya. Nah itu mungkin salah satu motivasinya itu. Kalau mungkin orang-orang ngiranya aku karena suka baca, Iya. tapi salah. Sebenarnya aku tuh selain dari suka suasana perpustakaan, dulu tuh aku termasuk orang yang males baca gitu. Nah, tapi aku tuh tipikal orang yang, aduh aku tuh pengen banget cari ilmu lewat baca buku gitu. Dulu tuh cuman bisa dan kuat baca buku yang ringan-ringan kayak novel gitu-gitu kan. Semakin kesini aku semakin pengen bisa baca buku yang bisa berat-berat kayak gitulah ya, biar ya sedikit kelihatannya keren gitu ya. Nah, tapi itu balik lagi ke diri aku sendiri. Aku tuh kadang gak bisa dan gak kuat. Terus dulu kan juga mungkin sampai sekarang kali ya, minat baca di negara kita tuh kan masih tertinggal sama negara lain ya. Nah mungkin salah satunya itu warga negaranya aku yang males baca, sampai minat baca di Indonesia tuh minim sekali gitu. Nah aku tuh pengen memulai mungkin bisa dari lingkup kecilnya aku sendiri dan orang-orang sekitar kayak gitu. Kalau untuk yang Duta Baca. Kalau untuk Duta Kampus dan Mojang sebenarnya motivasinya hampir sama sih ya, karena kan dua ajang itu juga sama-sama di dunia pageant juga ya, yang dimana nggak cuma tentang kecantikan tapi kecerdasan otak juga diperlihatkan. Tadinya patokan aku tuh targetnya buat ikutan Mojang aja, tapi karena kebetulan Duta Kampus itu masuk ke pageant, jadi aku tuh pengen jadi batu loncatan atau pengalaman aku biar nanti aku lebih lancar di Mojang gitu.
Nah, akhirnya aku juga ikut ke duta kampus dulu. Akhirnya terus aku ke Mojang. Sebenarnya motivasi untuk masuk ke dunia pageant itu karena aku tuh nggak mau jadi cewek yang gitu-gitu aja gitu, ngebosenin. Karena kan pasti setiap cewek juga pasti pengen punya karisma gitu ya, Betul. pengen nggak cuma dikatain Punya value kata iya, orang-orang punya lah. value Iya. ya kata orang-orang, nggak cuma dikatain cantik doang, Betul. tapi punya pinter dan cerdas gitu. Nah, aku tuh juga salah satu pengen jadi orang yang kayak gitu gitu. Akhirnya aku masuk ke situ. Terus ada motivasi lain juga, dulu tuh aku tuh kadang suka bingung sama potensi diri aku itu apa. Iya. Nah, karena aku nggak mau ada di posisi yang bingung, terus kayak ini tuh apa sih, potensi aku tuh apa sih, terus kedepannya aku tuh mau kayak gimana sih. Sedangkan kan masa depan itu buat siapapun yang mempersiapkan ya. Jadi aku sadar kalau misalkan mungkin di umur aku segini aku emang harus mempersiapkan untuk masa depan juga gitu. Jadi aku pengen menggali potensi aku juga lewat ajang Mojang Jajakan sama Duta Kampus ini. Sebelum ke berikutnya nih Teh Momoy, tadi Teh Momoy ngomong-ngomong tentang pageant itu tuh apa sih Teh Momoy maksudnya? Pageant tuh kalau misalkan orang berpikir mungkin pageant sama fashion tuh hampir sama ya. Aku pun Nah, mikirnya gitu. Kalau fashion tuh kan biasanya lebih ke karakter fisik kayak gitu ya, Yes, penampilan. Nah, penampilan. Kalau pageant itu penampilan juga, tapi juga tidak lupa dengan kecerdasannya. Jadi kalau misalkan fashion itu hampir kayak model ya. Iya, oh iya. Kalau pageant itu duta-duta kayak gitu. Jadi selain mereka harus menampilkan penampilan yang terbaik, mereka juga harus menampilkan otaknya yang baik. Wawasannya. Iya, wawasannya yang luas. Jadi nomor satunya bukan cantik doang ya, Yang Teh cantik Momoy doang tentunya. pastinya. Kayak gitu. Soalnya banyak banget Teh Momoy pastinya di luar sana yang kayak pengen deh ikut kayak duta-duta, pengen ikut Mojang, tapi kayak ih aku mah nggak cantik gitu. Kalau mendefinisikan cantik mah luas berarti ya. Kadang mungkin yang biasanya di duta-duta itu emang ada persyaratan berpenampilan menarik bukan gitu. Bukan berarti cantik, tapi karena emang ya kita rapi juga udah enak Iya. dilihat, juga menarik kayak gitu. Oke, Teh Momoy. Oke, lanjut lagi ya Teh Momoy. Mungkin menurut Teh Momoy apa sih persepsi umum masyarakat tentang Mojang atau Duta Kampus? Persepsi umum masyarakat ya tentang Mojang dan Duta Kampus pasti selalu berpersepsi baik sih pastinya ya. Untuk Mojang dan Duta Kampus dan Duta Baca pun pasti orang-orang tuh berpikir bahwa kita tuh role model atau wajahnya gitu dari bidang-bidang tersebut, dan pastinya selalu berpersepsi baik. Dan sejauh ini sih aku juga belum menerima kayak orang-orang tuh bilang kalau Duta Kampus, Duta Baca dan Mojang itu gak ada gunanya misalkan, atau berpersepsi buruk. Gak pernah sih, pasti selalu berpersepsi baik. Tapi pastinya harusnya yang masyarakat umum lebih bisa memahami gitu, selain dari mereka berpersepsi bahwa kita itu wajahnya atau role model, tapi mereka juga harus memahami gimana sih progres kita atau gimana sih cara kita untuk mendukung bidang-bidang tersebut. Kayak contohnya Mojang kan tadi fokusnya di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata ya. Nah, harusnya selain masyarakat paham bahwa kita role model dan orang yang aktif di bidang tersebut, masyarakat juga harapan dari aku bisa memahami juga bagaimana sih program-program kita untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif itu. Jadi selain dari mereka bisa berpersepsi, mereka juga bisa membantu program kita, karena kan pastinya kita juga butuh partisipasi dari masyarakat sendiri itu. Nah, kalau dari cerita Teh Momoy tadi, pernah nggak sih Teh Momoy ini merasa dinilai hanya dari penampilan luarnya saja? Nah, kalau misalkan pernah atau mungkin nanti akan menghadapi seperti itu, gimana sih cara Teh Momoy menyikapinya? Oke. Kalau dinilai dari fisik tuh mungkin dinilai dari tampilan doang gitu ya. Padahal Teh Momoy itu kan selain cantik juga pinter gitu. Amin. Pernah sih ada beberapa kata-kata orang ya, yang tapi itu dulu sih waktu SMK. Jadi waktu SMK aku juga salah satu murid yang aktif. Aku terpilih jadi Paskibraka Kota Sukabumi juga. Yang dimana mungkin sampai sekarang aku simpulkan orang-orang tuh
kadang kalau mikir Paskibraka Kota Sukabumi, oh mereka tuh orang-orang yang badannya harus bagus gitu, karismanya harus oke, terus wajahnya harus apa ya, harus memadai gitu. Nah, karena kebetulan badan aku tuh nggak termasuk badan yang mungkin bisa dibilang gak cocok ya kalau jadi paskibraka, karena kan paskibraka itu latihannya sama kayak latihan abdi negara gitu kan ya, dilatih langsung sama TNI dan Polri. Jadi mungkin harus orang-orang yang benar-benar kelihatannya gagah gitu. Sedangkan badan aku tuh kan kecil ya. Dari 32 paskibraka yang terpilih di Kota Sukabumi pun aku jadi orang yang terpendek kedua gitu. Dari yang lain. Jadi dari situ tuh orang-orang juga ada yang pernah bilang ke aku kalau sebenarnya kamu terpilih juga paling karena tampang kamu katanya yang mendukung. Terus waktu itu juga pernah dipercaya jadi ketua OSIS di SMK. Ada orang yang bilang kayak gini katanya, ketua OSISnya dipilih itu kamu ya karena kamu tampangnya memadai, kamu cantik katanya. Rata-rata orang yang cantik itu akan mudah untuk mempengaruhi orang. Sedangkan kan karakteristik pemimpin salah satunya harus bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, aku kadang juga bingung sih, kayak kenapa orang-orang bisa ngomong kayak gitu. Sedangkan menurut aku kan kalau cantik itu relatif ya, luas, nggak harus kayak Maudy cantik katanya, enggak sih. Aku juga nggak bisa mendefinisikan bahwa diri aku itu cantik, karena pasti di atas aku juga ada yang lebih cantik dari aku, banyak banget gitu. Cuman untuk caranya mungkin aku menghadapi orang-orang yang kayak gitu dengan cara tadi ngebuktiin dengan bahwa aku tuh nggak cuman modal tampang doang kok, dengan cara ikutan kayak Mojang Jajaka, dengan Duta Kampus Umi, Duta Baca gitu, yang enggak, yang minimal kelihatan lah aku segimana sih otak aku tuh gitu. Terus gimana sih karisma aku tuh, aku nggak mau cuman dinilai dengan modal tampang gitu. Terus sebenarnya hal-hal lain dengan menghadapi cara-cara kayak gitu sebenarnya aku lebih ke santai aja sih ya gitu, karena kan orang-orang yang ngomong wah hidup Maudy enak ya, karena kan mereka juga gak merasakan ya, gak merasakan, padahal kan segimana aku melangkah ke depan pun banyak yang aku relain gitu. Kayak contohnya aku ikutan Mojang kemarin, kepilih jadi Mojang misalkan. Kata orang-orang, mungkin orang-orang bisa bilang Maudy hoki gitu. Tapi kan mereka gak tahu kalau misalkan aku kepilih Mojang, aku tuh bangun tiap malam buat belajar bahasa Inggrisnya. Iya, aku belajar tiap malam bahasa Inggrisnya. Aku mempelajari tiap malam buat ikutan mempelajari tentang pariwisata di Kota Sukabumi itu kayak gimana, bahasa Sunda tuh kayak gimana. Banyak waktu dan tenaga yang aku buang. Sebenarnya itu tuh hal-hal yang nggak bisa kita kontrol juga. Yang bisa kita kontrol itu apa yang bakal kita lakuin, apa yang bakal kita liatin ke mereka, Diri kita sendiri. Iya. Balik lagi ya Teh Momo. Betul. Kalau di luar itu mah kan nggak bisa kita kontrol juga ya. Karena pasti ada penilaian buruk dan juga baik tentunya dari setiap orang. Pernah ada kata juga kan yang kalau misalkan orang yang membenci kamu bakal tetap menilai kamu buruk. Banget. Mungkin menurut Teh Momoy, arti kecantikan tuh gimana sih untuk pribadi? Oke. Kalau secara pribadi sih arti kecantikan buat aku luas ya. Tadi menurut aku cantik itu nggak harus kulitnya putih, cantik itu nggak harus hidungnya mancung, cantik itu nggak harus matanya besar, cantik itu nggak harus rambutnya hitam, cantik itu gak harus tinggi langsing. Tuh dengerin ya teman-teman. Dengerin ya itu. Kayak sebenarnya kita tuh punya karakter cantiknya kita masing-masing aja. Cuma mungkin kadang kita tuh belum paham di mana sih makna cantik kita yang harus dilihatkan gitu. Terus aku juga pernah baca buku yang judulnya itu Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Itu salah satu novel yang paling aku sukain banget karena pesannya itu benar-benar dapat ke aku gitu. Di novelnya itu tuh intinya ngasih pesan kalau misalkan kita gak pintar mengelola cantik kita, cantik itu bakal jadi luka buat kita sendiri gitu. Kayak contohnya kalau misalkan mungkin kamu sadar bahwa kamu itu cantik, tapi kamu gak pintar mengelolanya, bahkan kamu gak punya otak yang mungkin
berpikiran luas tentang arti kecantikan, kamu cuma fokus sama tampilan kamu doang, orang-orang tuh bisa mungkin mencintai kamu karena kecantikan kamu doang, memanfaatkan kamu untuk salah satu ajang lah, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak pintar mengelola cantiknya itu, benar-benar cantik itu luka buat kita sendiri gitu. Jadi buat aku maknanya cantik itu kayak gitu sih, luas banget, nggak harus tadi putih, tinggi, mancung, matanya besar, kulitnya putih, rambutnya hitam, nggak harus kayak gitu sih. Tapi cantik itu gimana kamu berpikir untuk kamu melangkah, gimana kamu bertindak, dan gimana cara kamu tetap teguh di kaki kamu sendiri di saat orang-orang cuma memandang kamu sebelah mata. Mungkin selanjutnya nih Teh Momoy, selain tampil di depan publik ya pastinya, nah kegiatan apa saja sih yang udah Teh Momoy lakuin selama, mungkin bisa diceritain pengalaman selama jadi mojang dan juga duta-duta? Oke. Mungkin kalau misalkan kegiatan-kegiatan lain ada sih ya beberapa. Cuman kalau misalkan kegiatan mojang, duta kampus dan duta baca, biasanya sekarang emang udah di-share ke media sosial ya, karena kan sekarang zamannya media sosial ya. Kalau misalkan gak di-share, kayaknya gak mungkin banget orang-orang bisa kenal kita gitu kan. Cuman ada beberapa kegiatan yang mungkin sampai sekarang masih aku lakuin, kayak contohnya di Duta Baca itu, sebenarnya kalau Duta Baca itu punya program sendiri-sendiri ke orangnya, bukan dari paguyubannya langsung gitu, tapi emang setiap orang pun waktu jadi finalis harus punya programnya sendiri-sendiri ya. Nah, aku tuh punya salah satu program yang programnya itu melestarikan budaya Sunda, kayak kaulinan barudak gitu. Sekarang kan udah susah banget ya melestarikan kaulinan barudak, udah keganti sama gadget, iya, terus teknologi udah banyak banget lah pokoknya sekarang yang tergusur. Nah, salah satu dari kegiatannya itu yang sampai sekarang masih aku lakuin itu main sama anak-anak di daerah aku sendiri, di kampung aku sendiri kayak gitu, kaulinan barudak. Nah, mungkin kan itu juga bisa dimulai dari hal kecil gitu ya, yang bisa aku dampakin, ya ada dampaknya ke masyarakat tuh kayak dari gitu, lingkungan terdekat dulu ya. betul. Sama kadang mungkin kalau misalkan di Mojang, contohnya aku sering mengkaji sendiri sih ya tentang gimana sih pariwisata yang harusnya ada di Kota Sukabumi itu, karena kan Kota Sukabumi itu SDA-nya terbatas banget ya kalau misalkan ngomongin SDA dibanding sama kabupaten misalkan gitu. Kota Sukabumi itu paling lebih ke sejarahnya. Nah, kalau misalkan yang kegiatan di balik layarnya aku suka mengkaji sendiri, sama nanti mungkin sering membahas sama orang-orang sekitar, kayak seharusnya pembangunan di Kota Sukabumi itu yang terkait tentang pariwisata tuh harusnya kayak gimana sih gitu. Nyambung banget juga ya Teh sama Adpum. Betul ya. Nyambung banget. Mungkin berarti jadi dampak sosialnya, contohnya tadi ya salah satunya apa teh membuat kaulinan gitu ya barudak sama anak-anak. masyarakat ya. Jadi menurut Teh Maudi, seberapa penting sih peran mojang atau duta dalam bentuk citra positif perempuan muda di masyarakat? Seberapa penting ya? Penting sih kalau menurut aku. Karena tadi balik lagi ke persepsi umum masyarakat, mereka selalu berpersepsi bahwa mojang, duta-duta kayak gitu tuh kan baik ya. Apalagi mungkin sebenarnya kalau misalkan gak ikutan yang kayak gini pun, kalian juga bisa melihatkan kecantikan kalian sendiri sebagai perempuan gitu. Cuman mungkin bedanya di sini tuh ketika kalian ikutan mojang sama duta tuh bisa lebih dikenal orang gitu. Ya, brandingnya bisa lebih membangun branding kalian sendiri gitu ya. Yang dimana itu juga nantinya bakal menentukan gimana sih langkah kalian ke depannya, gimana sih masa depan kalian, gimana sih usaha kalian untuk masa depan, kan mungkin dimulai dari langkah-langkah yang kecil ya. Jadi persepsinya biar kalian bisa lebih membrandingkan diri yang nantinya juga ada dampak positifnya ke diri kalian sendiri. Itu jadi cukup penting sih kalau mojang dan duta. Nilai atau pelajaran apa sih yang paling berkesan buat Teh Momoy selama Teh Momoy menjalani sebagai mojang dan juga duta? Nilai yang paling penting apa ya? Yang bikin Teh Momoy diingat terus gitu. Iya. Mungkin lebih ke membentuk karakter aku kali ya, apalagi dari cara berpikir.
dulu tuh sebelum ikutan ajang-ajang kayak gini tuh aku tuh selalu dalam berpikiran tuh gerasak gerusuk gitu loh, gak suka berpikir panjang gitu. Tapi semenjak ikutan ajang-ajang yang kayak gini, apapun yang aku mau lakuin, aku tuh harus berpikir panjang. Aku tuh harus berpikir dulu sebelum aku bertindak, aku mau kemana, langkah aku mau kayak gimana. Dampaknya apa? Iya, dampaknya, karena kan kalau udah ikutan kayak gini gak bisa seenaknya ya berlaku kayak gimana pun, karena kan orang-orang udah mandangnya Diliatin ya iya apapun yang gitu, Teh Momoy apapun yang lakukan. dilakukan tuh kayak kalau misalkan salah aja sedikit kayak masa sih Mojang kayak gitu gitu kan, pasti persepsinya. Jadi mungkin nilai yang paling penting yang bisa aku dapat ajang-ajang kayak gitu tuh mengubah karakter aku dan mengubah cara berpikir aku. Oke, pasti apa ya Teh Maudy mengalami banyak tantangan ya selama menjadi mojang maupun duta. Nah, apa sih Teh kalau boleh tahu tantangan terberat yang Teteh hadepin sama gimana cara Teteh mengatasinya? Oke, kalau tantangan tadi mungkin lebih ke pandangan orang aja sih ya. Ya. Karena walaupun sekarang aku mikirnya ya udahlah santai aja, gak usah didengerin orang mah. Tapi kan sedikit semudah banyaknya itu ya ya. pasti kayak gitu kan. Pasti orang-orang tuh mikir bahwa aku tuh harus perfect gitu. Aku tuh harus gak boleh buat kesalahan. Jangan jauh-jauh deh, jangan dari orang-orang aja. Dari mungkin keluarga aku aja gitu. Iya. Kalau misalkan aku salah aja sedikit, kemarin tuh aku tuh sempet dimarahin sama ibu aku Gara-gara apa tuh? gara-gara pulang telat. Aku Iya. tuh pulang telat dan aku tuh nggak bilang salahnya emang Iya. aku. Ibu aku kan pasti bilangnya kayak gini, kemana nggak bilang. Terus aku tuh disangkanya main sama orang yang ya Ya. membawa aku kepada yang Negatif. negatif gitulah ya. Terus ibu aku tuh bilang kayak jangan kayak gitu dong. Kamu tuh harus mikir keluarga tuh udah mandang kamu sejauh itu, katanya kayak Segitu gitu. dari keluarga ya Teh? Ya segitu tuh dari keluarga, apalagi mungkin dari orang yang lebih luas Luar. mungkin ya, pasti selalu ada yang berpandangan bahwa jadi mojang itu atau jadi duta itu harus sempurna gitu. Padahal kan kita juga manusia ya, gak luput dari kesalahannya dan pasti selalu berbuat salah gitu. Nah paling itu sih, cuman untuk cara mengatasinya, terus kadang sering aku tuh bentrok sama kegiatan aku yang sering bikin stres, itu tantangannya. Selain dari pandangan, capek juga ternyata ya pasti kalau ikutan kayak gini tuh pasti capek dan selalu bikin aku gampang stres gitu. Aku aja yang liatnya capek dari Teh Momoy, hari ini di sini, besoknya udah di sini lagi. Kalau sekarang jarang ya ternyata bikin story-nya. Udah kayak mikir udah deh. Nah, mungkin kalau cara mengatasinya sering-sering main aja. Tapi iya betul. Terus kalau itu cara aku sih ya. Iya. Karena kan cara setiap orang suka beda-beda kan. Ada cara yang orang tuh sering banget keluar, sering banget kegiatan, ngechatnya itu ya udah tidur di rumah, jangan keluar seharian. Nah, kalau aku nggak bisa. Bukan Aku tuh kayak harus ngelihat alam Sama kayak banget gitu. Momoy. Nah, gitu. Mungkin cara mengatasinya lebih ke pahami dulu gimana sih kamu nge-charge energi kamu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu ya sama teman-teman semua nih. Pesan apa sih yang pengen Teh Momoy sampaikan buat perempuan muda di luar sana yang ingin aktif dan juga percaya diri kayak Teh Momoy? Pesannya jangan pernah takut untuk memulai. Karena kan awalnya aku juga berpikir bahwa kayaknya aku gak cocok buat ikutan yang kayak gini. Tapi aku selalu ingat pesan dari orang tua aku yang katanya bilang kalau orang Sunda mah tong keok samemeh dipacok. Jangan pernah takut sebelum kamu mau mulai itu gitu. Iya. Bahkan ketika kamu mencoba pun belum tentu hal-hal yang kamu takutkan pun terjadi, ya kan? Benar banget. Jadi pesannya jangan pernah takut untuk mencoba, jangan ragu, lakuin dulu aja. Kedepannya mah gimana nanti aja. Yang penting Hasilnya ya. ya apapun hasilnya, yang penting usaha kalian tuh udah ada gitu. Terus aku tuh selalu memegang prinsip, aku gak mau bermimpi kecil, aku harus bermimpi besar. Karena kan kalau kamu mau jadi orang sukses,
berbicaralah, berkarakterlah kayak orang sukses. Jangan pernah kamu bermimpi jadi orang sukses, tapi kamu tidak mempunyai karakter orang sukses. Terus satu kata-kata yang paling aku inget, ini tuh yang dilontarin sama Najwa Shihab, tapi dia tuh ngutip dari Sultan Syahrir gitu kalau gak salah ya. Kalau mimpimu, kalau kamu tidak takut dengan mimpimu, itu berarti mimpimu tidak cukup besar. Sedangkan kalau mimpi kita kecil, kita tuh jatuh tuh bakal jatuh di situ aja. Sedangkan kalau kita mimpi besar dan tinggi, ketika kita jatuh, kata Bung Karno juga, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan takut untuk bermimpi besar. Jadi intinya jangan takut untuk memulai dan kita harus punya mimpi yang besar ya Teh Betul. Momoy. Oke. Aku mau nanya nih ke Teh Momoy. Kalau bisa Teh Momoy menggambarkan perempuan ideal masa kini, tapi dalam 3 kata, apa yang bakal Teh Momoy pilih? 3B, kalian tuh 3B. Brave Beauty. Pernah dengar kali ya? Menurut aku wanita-wanita sekarang udah keren-keren banget. Mereka tuh udah memulai dan tahu potensi dia di mana gitu. Mereka tuh udah gak takut untuk melangkah, apalagi sekarang mah terkenalnya dengan Gen Z yang apapun terobos gitu. Tapi menurut aku itu keren, mereka mampu untuk mengekspresikan apa yang mereka mau gitu. Jadi mungkin yang bisa mengkarakterkan 3 kata untuk wanita sekarang, brave beauty. Selain dari cantik, kalian harus pintar dan berani. Oke, mungkin sekarang pertanyaan yang terakhir nih. Apakah ada kutipan atau prinsip hidup Teh Momoy yang selalu dipegang sebagai Adakah kutipan atau prinsip hidup yang selalu Teh Momoy pegang sebagai representasi perempuan muda di masa kini? Tadi kali ya yang aku bilang ya, Iya. kutipan yang tadi aku bilang. Kalau kalau kamu tidak takut dengan mimpimu, itu berarti mimpimu tidak cukup besar. Jadi kamu harus berani bermimpi besar supaya kamu nanti jatuhnya di antara bintang-bintang. Oke, mungkin sebelum kita tutup sesi kali ini, jadi intinya kita itu jangan takut bermimpi dan kita tuh harus punya mimpi yang sebesar-besarnya dan juga jangan takut memulai gitu kan ya Teh Momoy? Betul banget. Percaya Nah, diri dulu aja ya. Betul. Mungkin sekarang di terakhir ini adakah closing statementnya dari Teh Momoy sendiri buat perempuan-perempuan muda di luar sana? Closing statementnya apa ya? Mikir dulu. Boleh. Pokoknya apa ya closing statementnya ya? Pokoknya jangan pernah ragu buat nyoba apapun itu. Utamakan menarik, cantik, pintar, cerdas, emosional, dan keberanian sih yang pastinya. Kita harus ngebuktiin bahwa diri kita itu punya value-nya masing-masing. Oke, mungkin teman-teman semua sesi kita kali ini cukup sampai di sini. Tapi kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut nih, boleh langsung ke Teh Momoy. Boleh disebutkan Teh Momoy Instagramnya mungkin? Instagramnya Mauditri, MAUDYTRIII. Nah, langsung chat Teh Momoy ya buat nanya-nanya gimana sih buat bisa sehebat Teh Momoy kayak gini. Jadi malu. Mungkin oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton episode kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.